Halo, selamat malam Halo, Mas selamat Dani. malam Tata. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik sih, cuman ya apa ya, capek lah kayak di rumah balik lagi ada GP juga kan, persiapan dari bulan ini, dari bulan apa ya, GP itu kok panjang terus. Alhamdulillah sih nggak kelas sih, cuman UTS wah emang emang apa namanya, UTS emang membuat pusing lah gitu. Kalau kabar sih alhamdulillah sehat lah terus. Berarti alhamdulillah sehat walaupun Alhamdulillah sehat. kegiatan banyak nih ya Mas ya. Iya, harus dilaksanakan, dikerjakan meskipun udah tahu semua badannya. Oh iya sebelumnya Mas, di sini kalau misal saya mau pakai bahasa sehari-hari aja logo itu nggak apa-apa kan? Boleh, nggak apa sih. Ya Mas, makasih. Jadi di sini gue mau nanya, kan Mas datengin gua jam berapa ini? Jam setengah satu nih, Nah, hari hari Rabu. Rabu. Nah, Tanggal 16 bulan 10. Nah, Mas ada sesuatu mungkin yang mau diceritain ya? Iya. Masalah gitu. iya, jadi tujuan saya tuh kesini tuh ada Mas apa kayak sorry ya, Mas aku sambil ngutip boleh kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Soalnya emang nggak bisa nih, soalnya lagi pusing. Jadi gini Mas, gua tuh apa ya, kayak gua tuh akhir-akhir ini emang gua kan dari, kalau dari orang tua kan emang dari darah Madura kan, jadi pasti bawanya emosian. Dan nggak tahu kenapa ya, ini gue tuh lebih banyak merasakan emosi. Nah, emosi-emosi ini yang menurut gue mengganggu karena ini, gue ketika melihat orang yang gak gue suka, padahal orang ini nggak ngapa-ngapain, tetap jadi kayak dia tuh kayak menyebalkan di mata gue, tetap menyebalkan, dia tetap menyebalkan di mata gue. Jadi gue ada rasa marah dan itu kadang nggak terkontrol. Jadi rasa marah itu kayak wah udah pengen gak dipukulin orang dan segala macam. Nah itu jadi kayak aku tuh pengen kayak apa sih menjadi diri gue, karena bener-bener separah itu untuk mengontrol emosi. Mungkin karena gue capek juga, tapi kok beda gitu. Karena kayak kalau gue biasanya kayak capek tuh gue tidur gitu udah sehat, tapi kayak ini kayak nggak bisa, kayak ada emosi yang nggak bisa hilang gitu Mas, gitu. Makanya gue datang ke lu buat mungkin lu bisa ngasih saran juga Mas, lu bisa ngasih insight ke gue sih kenapa dan apa yang gue lakuin gitu. Kalau misalnya, oh iya Mas, sorry sebelumnya. Ini di sini saya, gua ini gak apa-apa. Nggak apa nggak apa Ini nggak apa. Masih Mas. Jadi mungkin apa ya? Belakangan ini Mas tuh ngerasa kalau ngelihat orang yang nggak disuka itu tuh kayak sebel, tapi walaupun orangnya itu nggak ngelakuin apa-apa, bahkan mungkin nggak ngelakuin sesuatu yang bikin Mas sebel gitu. Jadi dia tuh bener-bener kayak dia berinteraksi dengan manusia seperti biasa, tapi di mata gue ya orang kayak nyebelin ya. Emang si orang itu punya masalah sama gue, orang itu memang pernah bikin masalah ke gue, tapi masalah itu sebenarnya masalah yang bisa kita ya udahlah ya udah aja gitu kan. Tapi nggak tahu ya, gue itu nggak bisa ngelepas pikiran kayak ini orang anjing, ini orang ini maaf ya kata-kata kasar lah. Ini kayak ini orang ini kayak wah ini harus gue habisin gitu. Nah itu sadarnya kayak ini bikin gak nyaman nih, orang-orang kayak gini nih, apa sadar pesan ini gak nyaman karena gak tersalurkan. Yang pertama, yang kedua ya apa ya, nggak ada media buat menyalurkan gitu. Jadi kayak ya udah dia terpendam di sini, jadi itu mengganggu gitu. Berarti emosi-emosi ini mungkin udah ketahan dari lama dan nggak bisa dikeluarin gitu lah ya Mas. Iya jadi saya tuh kalau jujur, saya tuh tipenya orang yang pendendam. Saya tuh nggak bisa memaafkan seseorang, begitu terutama mereka yang setelah direct menyakiti saya seperti itu. Contohnya ketika saya ada teman nih Mas, teman saya tuh wah, teman sekelas cowok itu awalnya baik ya, saya memandang dia itu baik, dia banyak insight tentang ibu kota dan sebagainya, dan gimana saya itu nggak pernah ke sana. Saya tuh nggak pernah ke ibu kota, saya tuh nggak tahu Jakarta seperti apa dan sebagainya. Dan dia sebagai anak Jakarta, saya merasa kayak oh dia anak ini Jakarta banget gitu. Nah kemarin ketika saya habis event, posisi capek dan sebagainya, si cowok nih saya lagi makan di belakang kampus, saya makan di warung kecil, dia datang. Saya nggak ada pikiran aneh dong, kayak nggak ada pikiran dia maunya apa, cuman kita ngobrol-ngobrol. Kebetulan saya kan punya cewek Mas, saya punya cewek alhamdulillah berjalan 10 bulan ini. Dan di bulan apa itu, bulan
September. Bulan September tuh, nah di situ di kejadian, dan dia tuh mengungkapkan kata-kata yang membuat saya marah. Kata-katanya tuh kayak ini, kita ngobrolin gue segala macam, dia bahas mall dan kisah gitu, dan saya merasa excited kan, meskipun saya capek. Oh, Jakarta gini ya, gini. Ternyata ujung-ujungnya kayak, cewekmu juga suka loh mau kayak gini. Oh iya kan, dan aku masih excited mas, karena kayak oh dia ngasih insight baru nih, gini. Ternyata di ending ini dia bilang gini, cewek kamu sama cewek kalau cewek kamu sama aku gimana. Wah itu apa ya mas, jujur kayak wah itu kayak bangsat. Gua nggak ngapa-ngapain, gua nggak ada masalah malu sama sekali, gua nggak pernah bikin masalah apa, tapi kok lu bilang gitu. Itu langsung terlontar kata begini, kau mau kupukulin di sini atau kupukulin nanti ketika kita kumpul lagi. Terus dia bilang bercanda-bercanda. Untungnya mas saat itu saya itu masih ada sedikit banget menganggap itu bercandaan, dan ya udah terlepas gitu. Tapi pikiran itu mas, setelah dia ngomong gitu, pikiran saya langsung overthinking gimana kok bisa dia berani kayak gitu. Akhirnya mas saya itu buka arsip Instagram, yang ketika saya ngepost cewek saya dan di situ ada saya, dia nge-like mas, beberapa kali nge-like. Karena saya pikir kayak oke, orang ini tuh salut atau respect lah ke romantisan dan sebagainya. Tapi kok dan saya sadarnya ketika saya ngepost cewek saya aja, ketika saya ngepost cewek saya aja, kuliah juga nge-like. Nah itu kayak wah ini nggak beres nih, kayak ini kayak di pikiran saya tuh kayak anjing nih mau diambil nih. Dan saya itu paling nggak suka mas barang saya itu diambil orang yang dimana itu adalah barang yang paling saya jaga. Saya sayang banget sama saya, makanya kayak ketika ada gitu kayak seolah dia itu kayak mau menyaingi saya gitu. Nah itu pikiran saya. Nah itulah yang menyebabkan muncul titik pertama tuh, dia seperti itu dan sebagainya. Ketika saya ngeliat dia, itu tuh jadi kayak apa ya mas, apa istilahnya, kayak kesalahan dia tuh masuk ke pikiran saya. Jadi kesalahan ketika saya ngeliat dia, seolah dia tuh sedang ngobrol dan mengucapkan yang sama, padahal enggak itu. Nah terus ketika kita lagi event bareng nih, dia kan lagi dia tuh lagi jadi salah satu di event, jadi panitia. Dia kerja di divisi kita anggap divisi X lah. Di divisi X ini saya anggap kan divisinya emang jobdesknya emang sangat jauh lah dari saya sebagai korlap. Saat itu fokus saya mengatur panitia dan peserta. Nah saya nggak tahu nih dinamika X-nya itu di divisi X seperti apa, tapi yang jelas pada akhirnya ketika event selesai, terus saya dengan cerita, ternyata dalam divisi ini dia itu nggak bekerja dengan baik. Dia tuh sering menyusahkan temennya lah, dia apalah, dia bahkan membuat random kacau dan sebagainya. Nah itu meskipun ini nggak masuk ke divisi saya, tapi yang jelas itu tuh seolah-olah saya juga sebagai korban gitu loh, kayak anjing berarti benar-benar bangsatnya kan, gak usah dan segala macam. Disitulah saya itu mulai personal, dan ketika saya ketemu dia seolah tangan ini mau lari ke kepala. Saya ingin banget mukulin dia. Kenapa? Saya tuh nggak tahu ya, kayak ada dorongan kayak udah pukul aja dia sadar seperti itu. Nah ketika hal terjadi, saya tuh benar-benar gak bisa ngatur emosi, tapi emosi ini nggak bisa keluar, jadi benar-benar kebakar di dalam seperti itu. Terus itu satu contoh ya. Terus lagi ada teman saya itu lagi, dia itu melakukan kejahatan. Kita bisa bilang kejahatan. Saya paling nggak suka mas, cewek, perempuan ya terutama, itu diperlakukan dengan tidak baik apalagi sama cowok, kecuali kalau emang ceweknya ya udahlah seperti itu. Tapi yang jadi fokus saya itu adalah ketika itu dia itu melakukan itu ke teman saya tahu teman saya cewek, dan tahu teman saya itu baik orangnya. Saya itu merasa kayak harus meluruskan. Kenapa? Mungkin kalau bisa agak flashback latar belakang, saya punya adik perempuan yang
saya jaga banget, saya wanti-wanti dan segala macam ketika ada orang cowok melakukan itu ke cewek, seolah-olah itu dia melakukan itu ke saya. Nah, ketika saya tahu itu, saya kabar itu, saya benar-benar kayak apa ya, kayak wah ini orang jahat nih, harus gua lurusin gitu. Di mata saya dia udah salah banget, meskipun itu sama sekali nggak nyenggol saya, sama sekali nggak nyenggol saya sekali, tapi itulah yang jadi. Tapi baik lagi, masalah tetap sama, emosi yang nggak keluar, emosi tetap di sini, emosi tetap tidak keluar dan sebagainya, seperti itu sih mas kalau dari saya. Berarti mungkin saya izin menyimpulkan kembali ya mas ya. Di sini tadi dari cerita yang sudah mas mungkin berikan kepada saya, kepada gua mas, sorry, normal banget gitu. Jadi gua tuh di sini mungkin bisa nangkep kalau misal ada beberapa orang ini yang bikin mas emosi gitu. Kayak misal tadi yang ini kalau boleh tahu berarti beda orang ya mas ya? Beda orang. Jadi dua orang itu orang. benar-benar menjadi target pemukulan selanjutnya. Meskipun ya emosi nggak keluar karena emang apa ya, nggak ada koneksi lah antara saya sama dia, nggak ada koneksi setelah masalah seperti itu. Kalau iya benar, berarti dua orang ya mas ya. Kalau misalnya gue boleh ini lagi mas, recall kembali. Jadi tadi tuh yang pertama tuh jadi datang di saat mas lagi makan, terus tiba-tiba cerita malah yang tadinya sebenarnya mungkin ceritanya fun dan lain sebagainya, dan bisa bikin mas dapat insight baru terhadap ceweknya mas. Oh ternyata cewekku suka ini juga ya. Yang tadinya mas malah excited tapi jadi emosi karena orang ini brengsek. Iya, malah ngomong hal yang mungkin kalau di orang biasa atau orang normal nggak mungkin bakal ngomong hal itu ke cowoknya. Nah itu yang kayak wah lu kok bisa sih kayak lu ngomong gitu ke cowoknya langsung, kayak lu nggak takut mati apa gimana? Karena betul mah itu posisi warung bener sepi itu. Kalau saya udah capek, itu posisi panas, capek, saya habis ngatur maba sebegitu banyak, saya udah aturan ya, saya ingin makan dan tenang, sebelum sarapan tadi itu saya pengen tenang, ternyata dikasih itu, ternyata udah emosi nggak ketahan lagi sih, emosi nggak bisa ketahan sih jujur di situ. Nah, itu sih kayak apa ya, harusnya kayak kita tuh apa namanya dapat insight baru lah dari teman kita dan sebagainya, kita malah dapat musibah gitu. Jadi yang tadinya yang mungkin lagi ingin makan aja dengan tenang tapi malah mendapatkan hal yang seharusnya nggak didengar gitu. Buat mas mungkin overthinking gitu ya. Tapi emang mas, tapi sebelum jauh itu saya udah curiga mas, kayak orang ini ya itu tadi, saya kan emang menyadar kan kalau misalkan dia itu bukan storygram saya SG saya apa namanya, post saya tuh dia pernah ngasih satu dua kali dia mulai, tapi saya heran, oh mungkin kepencet kali atau gimana gitu. Dan ternyata setelah dapat itu, oh lu kayak gini, ternyata lu gini ya, begitulah. Mungkin karena emang saya kan hitungannya cewek friendly lah, yang dia itu ingin bertemu sama saya, cuman kadang tanggapan orang tuh beda-beda seperti itu. Terus agak rumit juga ya sebenarnya, di mana orang ini juga mungkin saya juga nggak tahu pasti apakah benar dia bercanda, atau gue nggak tahu pasti maksudnya apa dia memang benar bercanda atau gimana gitu. Cuman omongan seperti itu juga emang pasti wajar lah kalau misalnya membuat masnya emosi juga. Iya. Dan lagi dan yang bikin saya malas lagi itu ya, saya harus berhubungan itu kan dia teman sekelas. Dua orang ini yang bikin saya emosi itu teman sekelas, teman yang memang harusnya saya dekat tapi dia bikin masalah gitu loh ke saya. Yang satu yang kedua sih emang gak bikin secara langsung, tapi itu menyenggol hal yang bertentangan sama, jadi benar-benar kayak tentangan. Nah, teman-teman sekelas inilah yang ada dilema, apakah saya harus membalasnya atau enggak seperti itu. Jadi dua orang yang mungkin membuat masalah ini tuh berteman sama mas ya, kalau yang dari gua ini minta maaf ya, berteman
berteman baik, kami tuh gak baik sih, maksudnya kayak ya udah kita berteman, kita tugas kita sharing gitu dan sebagainya. Kita tetap lempeng aja gitu. Nah, setelah itu sih kayak pandangan saya berubah. Saya melihat dia itu sebagai orang yang jadi musuh lah, ini jadi musuh. Meskipun dia secara langsung menyatakan, tapi cara dia mengatakan itu, cara dia mengatakan hal itu bener-bener membuat saya terganggu. Dan dia langsung ngomong itu di seolah-olah kayak mendeklarasikan perang sih menurut saya. Kalau kita bahas yang pertama ya, dia mendeklarasikan perang ke saya seperti itu. Kayak mungkin mendeklarasikan perang sih itu kayak bisa nih gua ngerebut cewek lu, Bisa kalau misalnya begini dong bisa gitu kali ya. Karena kalau saya boleh cerita lagi, saya tuh orangnya tuh gini mas, saya tuh tumbuh di keluarga yang bisa dikatakan tuh, saya tuh sering saya tuh sering dibilang tuh ketika saya gagal ya, terutama gitu aja nggak bisa dan sebagainya, gitu aja nggak bisa segala macam. Nah, mungkin dan itu bertumbuh dari saya kecil sampai saya SMP. Ketika saya gagal dalam hal apapun, saya tuh dipandang kayak lu nggak bisa anjing, lu nggak bisa. Bahkan ketika saya pernah ikut satu tes psikologi sih, saya pernah ikut satu kelas seminar itu dan disuruh gambar apa yang jadi kelemahan dan kelebihan. Di kelemahan itu saya nggak tahu terus apa, saya gambar bisa bilang ini ada lorong, dan lorong itu saya tuh berdiri di tengah lorong, saya tuh jalan tengah lorong, dan di kanan kiri itu adalah orang-orang yang ngetawain saya, orang-orang yang kayak kita nggak bisa, lu anjing, lu lemah banget gitu. Nah itu saya nggak tahu ada drone apa, tapi mungkin karena berkaitan sama itu ya, saya ketika saya kecil saya saya di belakang itu saya nggak tahu, tapi itu benar-benar kayak itu. Nah, kalau balik lagi masalah itu, saya kayak ingat kalau orang udah bener gitu berarti dia mandang saya kayak gampang nih dapetin Dani doang. Nah itu seperti itu yang pertama sih, cowok yang pertama ya, cowok versi pertama. Berarti karena si cowok yang pertama ini ngomong seperti itu ke masnya, di sini gue bisa mungkin nebak sedikit kalau omongan dia ngebikin mas kayak mikir ini omongan-omongan kayak orang yang ngeremehin gue dulu. Betul. Remehin gue dulu Banget. Jadi kayak yang tadinya mungkin mas tuh emosi dan sedikit tadi yang nganggap dia bercanda, tapi setelah sekian lama, mungkin nggak lama ya, mungkin dalam kurun waktu yang nggak lama setelah kejadian itu, mas jadi mikir kayak ya juga ya, apa emang gua nih nggak ada apa-apanya kalau misalnya dia mau ngerebut cewek gua, mungkin bisa gitu. Iya mas, saya bener bang, saya kepikiran di situ. Saya saat itu saya memang saya mengakui kekurangan saya. Saya bukan anak Jakarta yang tahu apa itu tren, apa itu dengan macam. Saya nggak tahu apa itu gedung Jakarta. Bahkan saya ke mall itu pertama kali ketika di Semarang, saya pertama kali ke mall. Saya nggak tahu apa itu Jakarta, saya nggak tahu itu modern. Ketika saya dapat cewek saya yang benar-benar dari Jabodetabek lah, cewek saya dari Bogor, cewek saya dari Bogor yang memang kental dengan hal-hal yang modernisasi dan sebagainya, saya merasa kurang gitu. Saya merasa kayak cewek saya itu cewek yang dibesarkan di daerah yang memang tuh kayak bisa dibilang tuh kalau kita orang bilang Jakarta, kalau saya mandangnya Jakarta tuh orang Jakarta tuh keren, orang Jakarta tuh kayak orang Jakarta tuh keren banget, dia tahu model, dia tahu mode, dia tahu apa sih Indonesia seperti apa, dia tahu di update lah, dia lebih gaul, dia tahu cara. Bahkan saya tuh sebelum saya kesini, saya tuh nggak tahu caranya bayar bioskop gimana, saya nggak tahu cara pakai saya nggak tahu nih cara bayar pakai kris itu gimana, saya nggak tahu ini kayak saya benar-benar kurang gitu. Nah, ketika ada orang datang menawarkan hal itu ke cewek saya tuh kayak, mas pernah lihat TikTok nggak? TikTok tuh kayak ada nih cowok naik tangga ke bulan. Nah, di tengah jalan itu kan si ceweknya gendong ceweknya. Nah, di tengah-tengah itu ada cowok naik roket. Nah, maksud saya tuh gini, kayak ada loh orang yang bisa nawarin cewek saya itu kemudahan untuk mencapai mungkin apa yang dia senang, apa yang dia
apa yang dia pingini, dan itu instan tanpa harus berusaha payah. Yang saya harus belajar dulu, saya harus belajar memahami cewek kata seperti apa, dan saya memahami gimana tuh model disesuaikan. Nah ketika ada cowok ini datang dengan kelebihan yang langsung berlalu dengan kekurangan saya, itu saya terganggu, saya terganggu, saya emosi itu bukan ke orang aja, saya emosi pada diri saya sendiri. Saya merasa kurang di situ, saya merasa kayak saya nggak ada apa-apanya. Bahkan saya bilang ke cewek saya, kalau ada orang yang mungkin sesuai dengan spek bukan spek nabi sih ya, saya ada cowok nih yang sesuai dengan keinginan kamu, dan apa namanya, dan dia mau sama kamu, udah terima aja, jangan nungguin aku yang masih di sini. Aku tuh dari anta beranta yang, kalau mas tahu ya, Jatim mah horek-horekan seperti itu. Saya tuh beda ya, mungkin ketika kalau kita bayangin jelek nih, cowok itu dengan saya sama-sama suka mall, mereka sama-sama suka mall, mereka healingnya sama, cara healing sama. Dengan saya tuh lebih suka healing yang, saya tuh di tempat sepi, saya tuh lebih suka di tempat yang bukan kuburan ya mas, bukan loh. Saya tuh lebih suka ketika saya tuh pernah ke Simpang 5 sendirian, saya beli makanan, saya beli situ, saya beli makanan sebagainya, ternyata itu nyaman. Saya mendengar kendaraan lewat, tapi saya sendiri itu nyaman. Nah itu healing saya. Nah ketika saya bertemu cewek itu saya menyesuaikan, itu saya belajar lagi kenapa nggak milih cowok yang mungkin cowok yang langsung bisa ngerti, oh feeling kamu gini ya, oh ya sama aku sama gitu. Nah itu dari overthinking saya sih, overthinking dimana saya nggak bisa sendiri, saya anggap saya lemah, saya anggap saya nggak bisa jadi apa ya, dominan ke cewek saya, karena saya nggak bisa, kadang saya nggak bisa memahami cewek saya gitu. Bahkan kayak saya pernah marah kayak, kamu tuh harus jadi lebih laki gitu. Aku udah laki gitu, kamu tuh nggak tahu kayak ini loh semacam itu. Jadi kayak itu hal yang kayak saya tuh harusnya seperti apa ya gitu. Dan saya tuh pengen banget bahagiain cewek saya lah, tapi ya dengan pulang saya. Dan ketika ada cowok dengan menawarkan kelebihan seperti itu, saya kayak ya udahlah, gue ambil aja lah, emang kayaknya pantas, karena kebahagiaan cewek itu pasti lebih utama dibanding kebahagiaan saya seperti itu. Mungkin ini tuh masuk lagi ke insecure ya, mungkin insecure sebagaimana mungkin Mas Dani di sini gue lihat merasa insecure karena Mas Dani dengan cewek Mas Dani tuh kayak latar belakangnya udah beda jauh ya. Dan ada satu cowok yang ngomong kayak seperti yang Mas tadi cerita yang di TikTok itu, menggambarin kalau ada orang atau cowok lain yang mungkin bisa nawarin cewek Mas kebahagiaan atau mungkin apa yang dia suka dan yang dia mau secara instan tanpa harus bingung lagi. Jadi kayak mungkin cowok ini, Mas ngerasa cowok ini lebih tahu apa yang ceweknya Mas suka, tahu apa yang ceweknya Mas mau, dan apa yang mungkin ceweknya Mas aku maunya sama cowok yang kayak gini nih, nggak harus aku kasih tau lagi, nggak harus aku mungkin ajarin lagi, dan lebih mungkin knowledge-nya tentang hal-hal yang ceweknya Mas suka itu lebih banyak gitu daripada Mas sendiri. Saya insecure di situ Mas, saya merasa kurang di situ. Apalagi melihat saya nggak pernah jalan kan, bahkan saya naik pesawatnya nggak pernah, saya kayak kurang dari situ. Nah itu jadi senjata yang jadi kelemahan saya. Ketika saya dihadapkan sama itu, saya pasti kayak udah ambil aja, emang kayaknya cocok sama lu gitu. Nih ceweknya ambil aja, kayaknya lebih bahagia sama, karena saya tuh nggak mau cewek saya susah, saya tuh nggak mau cewek saya nggak senang. Tapi cara saya tuh emang salah sih hitungannya. Kayak saya tuh pernah bilang ke cewek saya, ketika aku nggak bisa ngasih apa-apa ke kamu, ya tinggalin aja, kamu nggak usah mungkin aku bisa apa enggak, kamu carilah orang yang mungkin bisa ngertiin kamu, karena aku banyak kurangnya, aku banyak hal yang perlu aku perbaikin, aku tuh insecure, jujur aku insecure sama diriku sendiri dan sebagainya. Ketika
cewek cowok yang bisa menawarkan itu, kenapa enggak gitu, ambillah gitu. Aku bisa kok, ya udah aku di sini aja gitu, aku mikirin aku, yang penting kamu seneng gitu. Itu insecure saya paling parah sih. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang hal yang ceweknya suka ya, balik lagi ke situ, menurut gua kalau misalnya cewek Mas ini udah milih Mas Dani ya, balik lagi berarti dia di luar mungkin hal yang dia suka, hal yang dia bahagiakan, atau hal yang mungkin dia istilahnya apa yang dia mau dan lain-lain sebagainya, apa mungkin emang cewek banyak yang bisa dia suka. Tapi kalau dia udah milih Mas Dani di sini sebagai orang yang dimana dia mau, kalau Mas Dani yang apa ya mas bahasanya, mungkin mendampingi dia, membersamai dia, cewek mas begitu itu. Dan si mohon maaf mas, saya nanya apa, gue nanya ini, tapi cewek Mas Dani ada pernah bilang nggak ke Mas Dani kalau kamu nih banyak kurangnya, kamu nih nggak kayak apa yang aku mau, pernah nggak mas kalau boleh tahu? Nggak pernah sih, jujur nggak pernah mas. Kayak saya tuh alhamdulillahnya ketika saya cerita itu ya udah, kayak semua orang, semua pihak manusia itu ada kurangnya, dan kita nggak bisa pungkiri itu. Dan ya aku maunya sama kamu dengan segala kekurangan kamu. Cewek-cewek bilang gitu sih. Tetap sih kayak rasa insecure tetap ada meskipun dulu, tapi ya meskipun berkurang sih, cuman kayak ada rasa insecure gitu. Anjing gue nggak bisa ini ya, nggak bisa. Dan saya sering minta maaf, ya saya maaf, saya nggak laku banyak gitu. Karena saya nggak mau saya itu susah harus mikirin itu yang seharusnya nggak usah dia pikirin gitu. Tapi itu balik lagi ke dimana mas nggak boleh mikir kayak gitu, karena menurut gua kalau dia udah milih mas kayak tadi, dan dia tadi juga udah apa ya mas, meyakinkan atau reassuring mas kayak gitu, menurut saya itu benar. Dan apa yang dia bilang itu apa yang ada di dalam hati dia, atau apa yang di dalam apa ya mas, mungkin pikiran dia gitu, apa yang dia rasain, apa yang dia mau, itu udah tersampaikan dari apa yang cewek mas bilang ke mas Dani itu, menurut gua. Jadi mungkin kalau bisa ngasih sedikit saran mas terkait hal ini, mas Dani nggak usah lah mikirin kayak gua harus kayak gini, gua harus kayak harus selalu tahu apa yang dia mau, harus selalu tahu apa yang dia suka, harus selalu tahu apa aja yang mungkin bisa bikin dia bahagia. Itu tuh nggak usah terlalu kayak gitu mas, menurut gua gitu. Karena seiring berjalannya waktu juga pasti Mas Dani juga bakal tahu apa yang dia mau, apa yang dia suka, apa yang dia inginin gitu. Jadi mungkin emang 10 bulan itu udah waktu yang cukup lama mas. Tapi kalau misalnya kita pungkir lagi, kita lihat lagi dari ke belakang, ngenalin cewek itu susah mas. Iya, Ngenalin cewek itu susah. Jadi nggak apa-apa kita ngabisin banyak waktu, nggak apa-apa kita ngabisin banyak pengalaman, asal masih sama dia gitu. Jadi nggak usah lah terlalu Mas Dani, Mas Fatah duluan ya. Iya, makasih Mas Bimo. Lanjut. Jadi nggak usah lah mikir kayak gue harus selalu tahu nih tentang dia, gue harus selalu tahu nih apa yang cewek gue mau pas dia marah, gue harus selalu tahu nih apa yang cewek gue suka nih, atau dia bahagia karena apa. Oke, mungkin gak apa-apa kalau misalnya hal-hal yang apa ya, mungkin kayak ke balik lagi ke dia paling suka apa, dia paling bahagia karena apa, dia paling gak suka apa, dan dia paling gak suka dia paling mungkin excited tentang apa. Oke, kalau yang itu kita sebagai cowok juga harus tahu gitu. Karena emang kalau misalnya kita nggak tahu tentang hal-hal yang paling dia, seperti yang saya bilang tadi, yang paling mungkin dia suka, dia nggak suka, dan yang lain-lainnya, itu salah kita juga mas. Karena masa kita sendiri nggak bisa mengenalin apa yang, atau tahu apa yang cewek kita mau, suka dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kayak selalu mau tahu apa aja yang dia suka, dia nggak suka, dia bahagia karena apa,
itu nggak harus terlalu kayak gitu mas menurut saya, karena balik lagi tadi semuanya butuh waktu, semuanya butuh pengalaman, semuanya butuh apa ya, berjalan secara pelan-pelan aja gitu. Jadi nggak usah terlalu terburu-buru mas. Dan mas juga nggak boleh ngomong kayak maaf aku banyak kurangnya, atau kayak kalau kamu nemu cowok yang mungkin lebih dari aku, atau cowok yang apa ya mas ini kayak lebih tahu apa yang kamu mau, silakan kamu sama dia. Itu menurut saya nggak boleh mas ngomong kayak gitu, karena balik lagi, satu, mas ngomong kayak gitu itu berarti mas udah mungkin apa ya mas, kalau misalnya gue bisa ngomong tuh nurunin rasa kepercayaan ceweknya mas tuh ke mas sendiri, karena mas aja nggak percaya diri sama diri mas, tapi ceweknya mas yang udah percaya sama mas malah mas Dani ngomong kayak kamu cari orang lain aja, jangan aku, kalau misalnya emang orang lain yang kamu mau itu lebih dari aku gitu. Jadi nggak bisa mas kayak gitu, karena itu ngelukain, bisa dibilang ngelukain perasaan cewek mas sendiri gitu, karena merasa cewek mas nih nggak dipercaya kalau dia benar-benar butuh mas, butuh apa ya, maunya sama mas, dan mas malah nyaranin dia sama cowok lain. Itu salah juga kan. Makanya tadi kayak mas bilang itu emang cara yang salah, itu benar salah. Jadi mungkin kalau untuk yang ini, masalah yang insecure ini, mungkin mas menurut apa, kalau dari saran gua bisa pelan-pelan aja, bisa mungkin ngabisin waktu lebih banyak lagi aja sama cewek mas. Sebenarnya mas sering jalan sama cewek mas? Sering. Nah itu udah langkah yang bagus kok. Kecuali mas mungkin kayak mungkin di selang-selang kesibukan mas nggak ada waktu sama sekali buat dia, nggak ada sama sekali mungkin mau ngebagi waktu atau ngeluangin waktu bahkan buat dia, dan mungkin nggak mau nemenin dia dan lain-lain, itu baru salah mas. Karena sesibuk-sibuk apapun kita, kalau kita udah bentuk komitmen sama cewek yang kita mau, atau mungkin dengan orang yang kita sayangnya atau cinta itu, ya kita harus komitmen, kita harus punya waktu buat dia, kita harus ngembangin waktu itu buat dia, karena itu yang udah secara nggak tertulis dari awal mas komitmenkan ke ceweknya mas ini. Jadi apa yang mas lakuin udah bener kok. Selain yang tadi itu insecure terkait mas nyuruh cewek mas kayak sama cowok yang mungkin lebih, atau cowok yang mungkin lebih baik dari mas, itu nggak boleh gitu mas. Karena benar, ceweknya mas sudah milih mas, ceweknya mas sudah menerima perasaan mas dengan tulus, dengan baik, dan cewek mas juga tipe kalau orang yang friendly kan. Iya. Nah itu ya udah berarti emang friendly ke orang sama rasa sayang mas beda. Jadi itu balik lagi ke orang-orang yang nanggepin itu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin lah, misalnya kayak terkait hal itu ya, menurut gue gitu. Jadi ya itu aja mas, mungkin kayak gak usah mikirin hal-hal yang malah bikin mas sendiri sakit hati gitu. Kayak udah mas, kita pelan-pelan aja, aku sama aku mas, dari maksudnya aku nih mas ya, kalau misalnya contohnya aku udah ngelakuin ini semua dengan baik, ini semua dengan sebisa aku, ngelakuin semua ini dengan niat aku yang sangat tulus, cinta aku besar banget ke kamu, sayang aku lebih besar banget ke kamu, dan itu balik lagi ke kamu nangkepnya kayak gimana. Kalau misalnya cewek mas emang tergoda dengan cowok-cowok yang tadi mas bilang lebih itu, berarti itu bukan salah mas, itu balik lagi ke ceweknya yang nggak bisa berarti menjaga perasaan mas. Tapi kalau misalnya ceweknya malah sebaliknya, makin sayang, makin ngertiin mas kayak gimana, makin apa ya, mau juga sama-sama berproses belajar untuk kenal mas, jadi bukan cuma mas doang yang kenal dia, itu udah berarti benar, ini aku nggak salah milih nih gitu. Mungkin itu aja mas kalau terkait yang itu. Iya, emang sih kayak dia tuh bukan sering kayak ketika ngomong gitu tuh kayak kamu tuh gak perlu ngomong gitu, kamu tuh ya udah kamu ya kamu gitu, karena dan aku tuh milih kamu itu pasti bukan tanpa alasan. Ya betul sih yang Mas Fata bilang kayak aku tuh
milih kamu, dia bilang gini, aku tuh milih kamu tuh kayak apa ya, kayak udah banyak pertimbangan lah yang aku bikin, dan aku milih kamu. Aku juga nggak mau kayak pertimbangan udah aku bikin dan sebagainya itu hilang dan sebagainya gitu. Karena ya kamu harus percaya diri, kamu tuh udah, kamu tuh cocok sama aku dan aku terima kamu gitu sih. Itu yang menurut aku tuh dia pernah bilang dia itu kayak cukup melegakan sih, cukup melegakan insecure itu sih. Cukup melegakan insecure di mana saya merasa kurang sebenarnya. Karena pada awalnya kan emang saya insecure banget, tapi ketika saya bilang itu ke cewek saya, ya saya bilang gitu, dan ya syukurnya kayak saya menerima kayak oh itu emang itu nggak melihat apa yang tak bilang aku, tapi dia ngeliat akunya gitu. Itu sih. Kalau misalnya yang ini mungkin udah bisa dianggap clear lah ya Terkait yang pertama. terkait yang pertama. Nah, yang kedua gimana nih Mas? Wah, Kok bisa tuh kayak gitu? Oh itu jadi teman saya tuh cowok itu melakukan hal yang tidak pantas ke perempuan. Nah, perempuan ini adalah juga teman saya yang saya lihat itu kayak sampai pasti Mas pernah tahu lah, cewek yang bener-bener baik banget, dia menerima semua orang, dia soft spoken, dia wah udah dia cewek yang bener-bener halus dan sebagainya, tapi dia harus kenal dengan cowok yang seperti itu. Dan kenapa saya marah? Yang pertama, saya kenal cewek ini baik banget, tapi ketika dia gitu kayak anjing, kayak serius anjing, lu cewek sebaik itu lu gituin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya seperti melihat cewek ini seperti adik saya di rumah. Itu bahkan apa ya, saya benar-benar keras karena saya tahu pikiran cowok saya tahu. Nah itu kan, saya tahu, dan saya nggak mau itu terjadi ke cewek ini. Jadi saya benar-benar marah ketika saya dengar kabar itu. Saya benar-benar kayak kok bisa sih lu seperti ini. Dan yang jadi saya marah lagi itu adalah si ceweknya udah menolak dan sebagainya, tapi tapi itu si cowok tetap maksa, bahkan sampai ke yang hal yang saya nggak bisa sebutin sini, tapi itu menurut saya udah batas yang sewajarnya manusia itu nggak perlu dilakukan, kecuali kalau udah sah ya udah selalu bodoh amat lu mau ngapain. Tapi bahkan nggak ada ikatan apapun, si cowok ini tetap maksa dengan alasan dia nggak bisa sama cewek. Kalau dia nggak bisa lah, kalau nggak sama cewek ini dia nggak bisa, tapi dia ancam bunuh diri lah, dia ngancam proker lah, dan begitulah. Dua orang ini dalam satu proker yang sama, dan mereka itu sama-sama kedudukannya sama lah, jadi bilang aku bisa bilang nih proker dua jadi satu, dan mereka satu tim. Nah otomatis mereka nggak bisa dipisahin dong, mereka nggak bisa kayak gitu aja. Nah saya tuh mendengar cerita itu kayak ya Allah, kayak beneran anjing lu digituin, kayak iya bener itu kayak bro, kayak wah, saya jujur saya masa kasihan banget sama orang ceweknya itu. Tapi juga di posisi saya marah, wajar dong kayak saya marah, dan itu marah nggak bisa keluar, karena marah nggak keluar ini karena masalah ini nggak menyenggol saya sama sekali. Masalah ini bener-bener literally bener-bener tidak menyenggol saya, tapi hati saya tuh kayak ini yang saya rasain gitu. Karena pengalaman saya tuh pernah dibuat marah sama orang, dan saya mukulin orang itu sampai orang itu dekat orang. Saya takut untuk itu terjadi. Saya takut sisi itu keluar lagi, sisi yang setannya itu keluar lagi. Saya nggak mau itu terjadi. Makanya saya tuh ingin nolong, tapi saya nggak bisa mengeluarkan amarah itu. Makanya saya melihat orang itu dengan harapan kayak gini. Soalnya orang depan saya ini kayak seolah saya ngomong, lu gak usah aneh atau lu gua ajar. Saya tuh nggak tahu ya, misalkan konflik apapun, apalagi sama cowok itu dengan kekerasan, karena konflik itu menurut saya kayak nggak bisa, harus segera dipadamin sebelum itu membesar. Nah masalah di sini adalah saya tuh melihat cowoknya itu teman saya sekelas,
dan dia cukup pintar lah meskipun brengsek banget kelakuannya, tapi saya nggak bisa tahu kan itu membuat dada saya sakit. Jujur saya ketika saya emosi tapi nggak keluar, dada saya sakit di sini kan, anjing nggak bisa keluar nih, tapi juga nggak bisa gitu, nggak bisa apa namanya, nggak bisa keluar karena emang nggak nyenggol saya sama sekali, jadi saya nggak hak gitu loh buat menghajar dia gitu. Terus saya pingin banget. Nah itu pengendalian emosi itu yang pada akhirnya menumpuk sampai satu saat selama masa pertama ya yang tadi itu selama masa pertama itu numpuk akhirnya keluar. Kebetulan sih keluarnya itu di tempat yang saya diterima, saya tuh merasa diterima, itu di rumah kedua saya di sini. Nah keluar di situ, saya takutnya ketika itu keluar di orang lain yang nggak tahu, saya malah menghajar orang yang salah, saya malah menghakimi orang yang salah. Karena emosi itu, kalau saya tuh kan saya tipikal kayak menumpuk, mas, saya nggak bisa frontal seperti itu. Karena emang saya melihat ini masalah nggak bisa nih, karena saya melihat adik saya benar-benar jaga adik saya seperti itu. Karena bagi saya perempuan nggak bisa digituin gitu. Berarti mungkin kenapa mas ngerasa peduli banget, bisa gue ini ya mas ya, mas ngerasa kayak peduli banget dan care sama temennya mas yang cewek, mas bilang baik, terus habis itu bener-bener halus orangnya dan soft spoken ya tadi. Soft spoken dong. Itu tuh karena mungkin bikin mas teringat sama adik mas yang ada di rumah, Iya, yang jauh gitu. bener. Jadi ngeliat dia mungkin sebagai ini mirip adik gua nggak mau ngeliat lu diginiin, lu di mungkin di apa-apain sama cowok yang bahkan teman mas juga ya, apalagi dia yang tadi mas bilang pinter tapi brengsek, itu bener-bener kayak nggak bisa nih, ini harus dilurusin semuanya gitu. Karena bikin mas kayak coba kalau yang adik gua diginiin pasti gua bener-bener semarai besar, mungkin gua kayak tadi mas bilang mukulin sampai nggak berantakan, sampai kayak nggak karu-karuan, dan bahkan mungkin bikin mas takut sama diri mas yang kayak gitu. Saya takut diri saya yang bagian marah-marah itu, saya tuh keras sama diri saya sendiri. Jadi bagian diri saya tuh marah itu ke diri saya sendiri. Jadi kayak ketika saya nggak bisa ngelakuin hal, ketika saya dengar kabar itu dan saya nggak bisa ngelakuin apa-apa, diri saya yang marah-marah itu bergejolak kayak, lu cepet anjing, itu orang udah kasihan gitu loh, kayak dia marah-marah ke saya sementara saya sedang menahan emosi saya gitu. Jadi kayak saya diserang dari dalam dan dari dalam saya sendiri, kayak bagian saya tuh kayak cepet anjing, lu itu cewek sekeburu kenapa gitu, lu cepet gitu loh. Nah itu maka dari itu sih kayak ya bener sih yang mas bilang, kayak saya melihat adik saya di rumah, saya melihat perempuan itu harusnya dari itu gini seperti itu, perempuan nggak berhak untuk dilakukan seperti itu, tapi ya tetap saya tuh nggak bisa mengontrol emosi, dimana ketika saya melihat orang itu, saya itu seolah melihat kesalahan dia, meskipun saya cuma dengar ya, dan itu mungkin bisa dibilang informasi yang katakan masih belum 100% lah. Ketika saya melihat dengan kebencian, tapi kebencian itu sangat mengganggu. Tatapan kebencian saya ke orang itu mengganggu. Kenapa? Orang ini gak akan pernah saya maafkan sedikit pun. Padahal dia kan secara kronologi ya, dia nggak nyenggol saya kan, dia nggak ada masalah apa, dia cuma mengganggu orang yang mungkin saya pedulikan. Tapi saya melihat dia tuh orang yang saya benci. Saya melihat dia itu orang yang harus saya segera habisi sebelum lebih jauh, dan juga memuaskan emosi saya gitu. Nah pengendalian emosi ini saya nggak tahu baik dan buruk, soalnya bagi saya buruk karena dia buruk ke saya menumpuk emosi itu meledaknya kebetulan di tempat yang nggak akan ngejar saya, orang-orang tuh nggak akan menghakimi saya. Nah itu situ saya takutnya meledak di tempat yang orang-orang nggak banyak meledak ke situ. Karena kenapa saya bilang gangguan, karena ini mengganggu saya, emosi saya nggak sestabil itu, meskipun terlihat di luar kayak wah Dani senang-senang, tapi dalam kayak anjing ya masuk di sini seperti itu. Mungkin kembali lagi ke
tadi apa yang udah Mas bilang, pengendalian emosi yang Mas rasa kayak wah ini kalau nggak keluar malah bikin sakit sendiri di Iya. dada gitu. Betul sekali, betul. Bikin sakit sendiri. Nah kalau misalnya gue boleh tahu nih Mas, mungkin ini berkaitan juga dengan teori modeling ya, dimana apa yang kita lihat itu juga yang kita terapin di sehari-hari kita dan di kedepannya. Mungkin apa yang kita lihat di masa lalu itu bisa kita terapin di masa depan, yang bahkan kita juga kayak mikir ini salah tapi ya ini yang benar harus dilakuin gitu. Nah kalau misalnya boleh tahu di background Mas, di background mungkin Mas sendiri atau keluarga Mas sendiri, apakah pernah ada kejadian yang mungkin bikin Mas sekarang ngerasa kayak gini gitu? Jadi saya itu dibesarkan di, terutama ibu ya, ibu saya itu sangat tidak mentolerir kesalahan sekecil apapun. Saya dari kecil saya udah ya tau lah tipikal apa pengendalian anak di mana VOC lah. Saya dipukul sama bola, saya dicubit dan sebagainya. Bahkan saya pernah dicubit sampai saya dipahami biru semua, itu pernah. Karena dan itu menancapkan mindset di mana setiap kesalahan ada konsekuensinya, dan setiap kesalahan harus segera diberi konsekuensi. Supaya apa? Supaya dia kapok. Dengan lingkungan strict itu, dan lingkungan bukan parah sih, ya emang tujuan jadi cuman lingkungan seperti itu kemudian jadi mindset orang salah harus dibenerin, orang salah harus ditegesin sama. Nah ketika saya dimasukkan ke, saya kan sekolah ini, sekolah saya itu semi militer, saya sekolah di SMA gitu Taruna Bayangkara, dimana saya polisi angkatan pertama. Setiap kesalahan yang dibuat itu tuh akan diberi konsekuensi tanpa toleransi. Nah itu akan muncul, itu menurut saya kayak apa ya, saya itu tumbuh bukan sebagai pribadi yang tegas, tapi pribadi yang keras. Keras ini apa? Keras ini adalah, menurut saya adalah kebijakan atau hal yang gak terukur. Kalau tegas kan terukur ya Mas, tegas seperti apa. Nah keras ini gak terukur. Ketika saya buat kesalahan, saya disalah-salahin, kamu tuh harusnya gak gini, kamu tuh harusnya gini, kamu harusnya gini. Salah-salahkan, itu yang membuat saya itu menyalahkan diri saya. Misalnya saya menyalahkan diri saya sendiri, itu akan membuat saya insecure. Nah ketika saya melihat orang yang bersalah, dengan itu saya rasanya kayak saya ingin menghukum orang ini. Saya harus hukum itu ditegakkan. Saya tuh nggak mau bertele-tele saya tunggu apa-apa gitu. Nah itu yang jadi background saya, kayak saya dibesarkan di keluarga yang keras. Ayah saya orang Madura, ibu saya orang Banyuwangi asli. Dan orang Madura tahu lah sekeras apa, mungkin Mas tahu orang Madura kalau sekali AA sekali BB, nah itu kayak sekeras itu. Jadi kayak saya dibesarkan dengan ya bisa dibilang kekerasan dalam anak bisa dibahas itu, tapi ya udahlah itu gitu. Tapi itu mengenalkan mindset yang pertama, kesalahan itu harus dihukum, kesalahan harus dihukum, dan kamu gak ada ini mungkin apa ya, emosi saya itu kan ketika digituin kan saya itu merasa kayak emosi kan, tapi terpendam itu menurut kebawa sampai sekarang. Dan apa ya, saya melihat ibu saya itu marah-marah dulu, itulah yang menjadi kayak ketika saya masih kecil mungkin jadi contoh yang secara nggak langsung saya tiru. Saya keras ke orang, dan saya lebih keras ke diri saya sendiri. Itu kayak saya harus segera banget saya harus segera banget hukum orang ini, seperti itu. Kayak apa ya, bisa dibilang background tentang marah-marah itu udah biasa lah di itu saya, apalagi main tangan udah biasa banget di kehidupan saya gitu. Dimana ketika saya bilang aku mau ngejar orang ini, ngejar itu, ya karena itu saya melihat orang salah harus dihukum. Berarti kenapa Mas ngelihat orang-orang yang salah ini harus segera dihukum, harus segera mungkin dipukul lagi Mas ya? Dipukul. Itu karena dari dulu Mas sudah besar juga di lingkungan yang dia mana apa yang salah, sekecil apapun kesalahannya itu harus dibenahi atau dibenarkan dengan cara kekerasan. Dimana agar si orang yang salah ini itu kapok gitu, tidak melakukan hal itu lagi.
mungkin yang bisa gua apa ya mas, mungkin kasih ya, ngasih sedikit saran terkait hal ini itu lebih ke kayak gimana cara mas apa ya mas, kayak apa ya gue tadi mau bilangnya, mungkin ke gimana mas ngalihin apa yang mas tahan ini ke hal yang lain atau yang lebih positif gitu. Misal yang tadi mas bilang ketahan sendiri di sini di dada, itu mungkin bisa dikeluarin lewat mungkin olahraga atau mungkin kayak cerita ke saya seperti ini, dimana yang beban-beban ini mungkin bisa sedikit dikeluarkan karena ada orang yang mendengarkan, dan juga mungkin bisa ke hal-hal positif lainnya seperti journaling atau mungkin apa ya, menghabiskan waktu-waktu bersama orang-orang yang mungkin mas sayang atau yang mas nyaman dengan orang-orang itu. Dan mungkin sedikit jalan-jalan atau refreshing Iya. karena mungkin emang kita sebagai cowok mengabaikan apa itu refreshing, mengabaikan apa itu jalan-jalan. Tapi sebenarnya gua atau siapapun itu mas sebagai cowok butuh hal itu. Dan mungkin emang orang-orang yang tadi mas sebutkan itu emang bener salah besar, salah banget malah, apalagi sampai melakukan hal yang seharusnya ke temannya mas yang cewek yang sangat baik itu, yang bahkan mas lihat kayak mirip banget sama adik mas yang adik mas sendiri gitu. Tapi balik lagi mas, kalau misalnya kita malah ngelakuin hal yang mungkin bisa dibilang nggak berkeperi kemanusiaan ke orang-orang itu, kita berarti udah kalah mas sama diri kita sendiri gitu. Gimana yang harusnya kita sebagai laki-laki bisa mengendalikan emosi, bisa menegaskan kalau kamu ini salah, kamu gak boleh kayak gini, kamu harus gini ke orang yang salah-salah itu, tapi dengan cara yang dimana mereka harus ngerti dulu mereka salahnya di mana, mereka harus membenahi diri mereka seperti apa. Jangan kita malah membuat mereka takut atau mungkin mungkin bisa menyebabkan trauma juga jika kalau misal mas pukul mereka seperti brutal atau yang nggak karu-karuan gitu. Mungkin itu bisa balik lagi ke situ ya mas, kayak kita mungkin menyarankan mereka apa yang harusnya jangan mereka lakukan, apa yang harus mereka lakukan, dan mereka nggak boleh kayak gini karena ini udah benar-benar di luar mungkin di lu, apalagi tadi yang kayak bahkan nggak punya status apa ya, itu udah di luar kehendak mereka gitu, dan mereka nggak boleh kayak gitu. Mungkin ke situ lagi sih mas, lebih ke gimana caranya mas membenahi mereka dengan cara yang lebih baik, seperti mungkin membicarakan hal ini. Mungkin emang bisa dibilang udah terlambat karena udah banyak juga ya tadi masalah yang mereka timbulkan dan bikin meresahkan juga buat mas sendiri dan mungkin orang-orang di sekitar yang ngerasain hal yang sama. Tapi nggak ada kata terlambat untuk membenahi atau membenarkan orang yang sepertinya sudah bisa dibilang bermasalah seperti ini. Dan kita sebagai orang yang paham betul mungkin dengan masalah ini harus mengajari mungkin ya, atau membenahi apa yang sudah mereka lakukan dan harus menengahi lagi agar mereka nggak lebih jauh dengan hal-hal yang sudah mereka lakukan yang salah itu. Ini kayak gitu sih. Saya kadang tuh mikir kayak apa ya, orang gitu kok ada gitu, kok ada gitu orang gitu, dan saya tuh nggak tahu ya, emosi saya tuh ya mungkin bisa sih saya semua saya ikutin dimana saya menyalurkan emosi saya ke hal yang positif seperti jurnali, olahraga dan sebagainya. Saya jujur saya belum mencoba sih, kayak saya belum mencoba hal itu karena itu tadi emosi yang terpendam, saya nggak tahu hari kemana, saya harus kemana nih melarikan ini gitu. Tapi ya saran mas mungkin bisa saya pakai gitu, tapi nggak bisa langsung karena bertahap kan seperti itu. Harus ada proses, mungkin bisa pelan-pelan aja, jangan terlalu langsung. Balik lagi ke mungkin yang kayak pertama tadi, semuanya bisa pelan-pelan aja,
butuh proses juga, dan semuanya nggak harus terlalu buru-buru atau cepet-cepetan gitu, nggak usah, semuanya pelan-pelan aja. Mas ngerasa yang penting bisa dan nyaman, itu kalau diterusin juga pasti udah jadi kebiasaan dan mungkin hal yang mungkin nanti kedepannya Mas suka. Tapi ya gimana ya, namanya saya tuh, tapi menurut Mas saya salah nggak nih ketika saya merasa marah gitu? Saya merasa marah ke orang-orang itu masalah nggak sih? Kalau menurut saya itu benar, karena memang saya juga merasakan apa yang mereka lakukan ini itu sudah di luar batas wajar gitu. Karena mungkin tadi seperti yang cowok pertama mengatakan hal yang gak seharusnya, dan tadi seperti cowok kedua yang mungkin ngelakuin hal yang bahkan saya juga nggak bisa bayangin itu seperti apa sehingga dibilang melewati batas. Itu wajar kalau kita sebagai mungkin orang yang menganggap hal ini pasti wah ini udah keterlaluan banget itu, dan marah, itu wajar karena itu benar-benar hal yang bisa dibilang patologi gitu. Ini tuh aneh gitu, nggak boleh kayak gini gitu. Itu wajar kalau misalnya kita marah, tapi balik lagi gimana cara kita memenahi mereka, gimana cara kita menyarankan atau memberi momongan mungkin ke mereka ini agar mereka sadar dengan kesalahan mereka dan tidak melakukan hal yang itu lagi gitu. Ya coba sih, saya ingin nyoba kayak apa ya, saya kan ada juga main game kan, saya saya main game, saya dan sebagainya gitu. Saya juga main game, saya olahraga sih, saya udah lama nggak olahraga, tapi ya cobalah saya coba gitu, karena sepertinya cocok lah, kayak emosi yang saya rasakan ini tersalurkan ke orang lain, salurkan hal yang benar, karena saya juga kayak ingin sih nyakitin orang lain seperti itu. Mas, mungkin kesimpulan dari saya terkait mungkin masalah yang tadi dengan cowok pertama yang mana membuat Mas emosi dan bahkan insecure dengan hal itu mungkin bisa dipertimbangkan lagi lah dengan apa yang tadi sudah gue bilang itu. Kayak gak usah terlalu mikir hal-hal yang bahkan kita juga nggak tahu itu bakal terjadi apa enggak, karena itu balik lagi pasti malah nyakitin pikiran dan bahkan hati kita sendiri gitu sebagai cowok yang ceweknya ingin direbut lah dengan cowok itu. Dan juga intinya kita harus apa ya Mas, kayak mungkin lebih percaya diri lah sebagai cowok mana kita nggak boleh terlalu banyak mikir-mikir hal-hal yang bahkan kayak saya bilang tadi nggak harus bakal terjadi gitu. Dan kita juga nggak boleh mikir hal-hal yang aneh-aneh terhadap cewek kita sendiri gitu, karena itu balik lagi bukan cuma nyakitin kita tapi nyakitin kepercayaan atau bahkan merusak kepercayaan cewek kita yang udah cewek kita kasih ke kita sendiri gitu. Jadi ya mungkin bisa gak usah terlalu mikirin hal-hal yang bahkan kita sendiri nggak tahu apakah bakal terjadi apa enggak gitu ya Mas. Dan balik lagi ke percaya diri, dan semuanya butuh proses, pelan-pelan aja, nggak harus terlalu aku nggak tahu apa-apa tentang kamu nggak tahu juga apa-apa tentang aku, kita nggak cocok nih sebagai sebuah kok sebuah yang sepasang kekasih yang mungkin harusnya bisa tahu lagi satu sama lain, atau mungkin bisa lebih serasi lagi atau gimana, itu enggak, karena tiap-tiap orang beda-beda dan kita juga nggak bisa selalu maksain apa-apa tuh secara instan atau secara cepat gitu kalau misalnya tentang hal-hal saling mengenal. Karena itu emang balik lagi ke orang-orang yang bisa saling ngerti aja dan bisa saling memahami satu sama lain. Jadi nggak usah terlalu buru-buru gitu Mas kalau untuk yang tentang masalah pertama mungkin ya. Dan untuk masalah yang kedua ini mungkin tadi seperti yang udah gue bilang Mas, kalau apa yang mungkin kita rasakan, kemarahan,
kesalahan terhadap orang yang melakukan hal yang bahkan kita nggak bisa bilang ini benar-benar apa ya, benar-benar kita sendiri bahkan nggak nyangka dia bakal ngelakuin hal itu, dan itu benar-benar hal yang udah di luar batas wajar, tapi kita malah kalah sama diri kita sendiri dan malah mukulin dia, atau mungkin kita udah bahkan hampir bisa dibilang bikin dia celaka. Itu kita sendiri juga emang salah caranya kalau misalnya kayak gitu. Jadi balik lagi mungkin kita bisa nyalurin emosi-emosi itu ke hal-hal yang lebih positif, lebih berguna untuk diri kita sendiri dan diri dia juga yang salah itu. Jadi harus lebih mungkin kayak tadi, balik lagi cara kita membenahinya dan cara kita menyarankan atau memberikan omongan lah pada mereka, mana hal yang seharusnya mereka lakukan dan hal yang seharusnya mereka nggak lakukan gitu. Asanta, saya makasih banget kalau saya diizinkan datang ke sini mendengarkan cerita saya, bahkan tadi ambil solusi. Semoga apa yang Mas Fatah berikan solusinya bisa saya jalankan, dan Mas jangan kapok ya saya kalau saya kesini. Jangan kapok, saya datang sini lagi mungkin lain kali saya cerita lagi tentang mungkin apa yang sudah saya lakukan untuk menjadi emosi. Mas Fatah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Dani. Saya pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Dani.